Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan salah satu penyebab tekornya BPJS Kesehatan adalah pemberian tindakan yang tidak perlu oleh dokter kepada pasien, sehingga klaim rumah sakit membengkak. Benarkah demikian? Jenis tindakan apa saja yang mencatat pengeluaran sangat besar? Saya akan membahasnya bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, yang telah hadir bersama saya di studio. Pak Timbul, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya langsung cross-check ke Pak Timbul nih. Pak Timbul, Pak Dr. Terawan, Menteri Kesehatan kita mengatakan bahwa ada modus yang dilakukan oleh dokter-dokter ketika mereka memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Pelayanan diberikan maksimal ataupun dengan tanda kutip tidak perlu sebetulnya, selain bukan optimal. Nah, itu betul atau tidak? Ya, jadi kalau saya merespon dengan pernyataan Pak Menteri Kesehatan ini, saya melihat ada satu jenis perlakuan tindakan yang memang menurut saya tidak normal datanya. Seperti yang tidak normal yang seperti disebutkan oleh Pak Menteri itu operasi sesar. Ya, operasi sesar yang kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai sekarang itu menduduki urutan pertama sebagai koordinasi bisnis yang terbesar dirawat inap. Itu di operasi sesar. Misalnya di 2018 itu sampai di November akhir itu ada 586 ribuan ibu-ibu yang dioperasi sesar dengan biaya sekitar 3,2 triliun. Tapi di urutan kelimanya itu ada persalinan biasa. Dengan orang yang di sesar itu sekitar ibu-ibu yang di sesar sekitar 275 ribuan. Dengan biaya sekitar 400-an miliar. Yang mau disampaikan harusnya nggak harus sampai sesar. Apakah benar seluruh ibu-ibu kita ini lebih banyak dioperasi sesar? Nah, ini yang menjadi fokus Pak Menteri. Menurut saya ini bagus untuk coba ditinjau kembali. Kita bukan dalam rangka untuk mengatakan bahwa dokter itu dalam mengambil tindakan itu semuanya sesuai dengan indikasi medis ya. Tapi ada dugaan gitu bahwa ada oknum dokter juga rumah sakit yang malah yang tidak operasi sesar akan jadi operasi sesar. Ini contoh yang real saya alami ketika ada seorang ibu melaporkan ke saya. Saya mengadvokasi beliau. Dia telepon, "Pak, saya masuk ke rumah sakit ini. Di rumah sakit dokter bilang kalau persalinan biasa, Bu, tidak ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau operasi sesar boleh ditanggung." Nah, saya nggak mau, kata si ibu. Udah betul Ibu, kalau memang nggak perlu sesar nggak usah sesar. Tapi saya nggak bisa, kalau nggak ditanggung saya nggak mau. Ya tetap Ibu bisa. Nah, ini saya advokasi. 3 jam kemudian saya sampai ke direksi tuh waktu itu. Dia telepon lagi, "Pak, ternyata bisa Pak, operasi persalinan biasa ditanggung BPJS." Nah, yang mau saya katakan dari kasus ini adalah bahwa si ibu yang nggak perlu persalinan sesar, dia didorong untuk sesar. Yang mendorong ini siapa nih? Dokter dan rumah sakit itu. Kan dokter tadi bilang, kalau persalinan biasa tidak ditanggung BPJS, kalau persalinan sesar ditanggung. Tapi si ibu tetap bilang, "Saya nggak mau operasi sesar, saya mau persalinan biasa." Nah, akhirnya si ibu persalinan biasa dengan ditanggung oleh BPJS. Untungnya untuk dokternya sendiri. Satu, dengan sesar itu memang biayanya lebih besar. Kedua, persalinan itu kan cepat. Jadi nggak perlu lagi dokter itu nunggu pembukaan 1, pembukaan 2, dan sebagainya. Artinya apa? Ya ini kan ada dugaan kuat, ya fraud sebenarnya. Yang tidak perlu di sesar, dilakukan sesar. Jadi dokter menerima lebih banyak begitu dari ya, biaya artinya tersebut, biaya tindakan kan akan lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan tadi per November 2018 akhir November itu 3,2 triliun. Sampai ke akhir itu sekitar 3,6 triliun. Ini kan biaya yang besar. Nah, jadi kembali persoalan misalnya persalinan ini kan sebenarnya harus didorong kepada bidan-bidan, kepada rumah sakit yang memang persalinan biasa itu bisa dilakukan. Tidak harus semuanya dilarikan kepada operasi sesar. Dan memang sebetulnya lahiran normal pun ditanggung oleh BPJS? Ditanggung, semua ditanggung. Nah, ini tapi kembali persoalannya dengan data ini, saya masih melihat gitu, dari 2014 sampai sekarang kok ini yang tertinggi terus gitu. Kalau persalinan biasa itu di urutan ke-5 atau ke-6 gitu ya. Ini artinya apa? Berarti tidak jumlah dokter yang kemudian mendorong pasien untuk dilakukan tindakan sesar itu jumlahnya tidak sedikit, cukup banyak berarti? Ya, kalau dari jumlahnya pasien ibu-ibu yang dioperasi sesar, kan saya melihat ya ada dugaan bahwa ini banyak dilakukan oleh dokter juga, walaupun kita katakan ini sebenarnya nggak tepat, ini oknum lah ya. Nah, inilah yang dilihat oleh Pak Menteri, bahwa kok angkanya
tinggi nih, bisa sampai 3, sekian triliun. Dengan ibu-ibu yang dioperasi sesar ini kok banyak sampai 500-600 ribuan. Sementara di persalinan biasa itu kok sedikit. Padahal kan Tuhan menciptakan itu dengan persalinan yang biasa. Kalaupun sesar, iya memang kalau ada sesuatu yang memang harus dilakukan operasi sesar. Nah ini yang oleh Pak Menteri disoroti gitu loh, supaya dilakukan. Nah kalau saya sering bertanya, kenapa sih tidak dilakukan audit medis? Memang BPJS juga suka terkendala dengan mereka tuh hanya bisa masuk kepada audit administratif, tidak pada audit medis. Karena yang ini semua nih, kan ini bisa dibilang kewenangan medis dokter. Nah ini yang harusnya juga sebenarnya menurut saya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada dokter, tapi bisa juga harusnya dibuka ruang untuk audit medis ini. Supaya fair dong, kalau memang harus persalinan biasa, lakukanlah persalinan biasa. Sebelum ke audit medis Pak Timbul, tapi selain kasus sesar, adakah kasus kesehatan lain yang juga kemudian bisa memberikan contoh bahwa tindakan dokter memang agak sedikit dilebih-lebihkan begitu? Ada tidak? Ya kalau yang saya baca di media itu kan yang disoroti oleh Pak Menkes yang kedua itu kan adalah operasi jantung. Itu juga? Operasi jantung itu per 2018 akhir itu 10,5 triliun. Itu dari seluruh penyakit katastrofik yang 20 triliun itu 51%. Nah di per Agustus 2019 7,7 triliun biayanya. Nah ini juga kan dilihat oleh Pak Menteri sebagai sesuatu yang besar nih biayanya. Tapi kalau saya sih melihat begini, memang harusnya biaya tindakan-tindakan ini harus objektif berdasarkan fakta bahwa memang kalau memang ini harus dilakukan ya harus dilakukan, tapi tidak sesuatu yang tidak perlu dilakukan untuk akhirnya menyebabkan biaya tinggi. Nah sehingga inilah yang bisa menyebabkan juga defisit kita semakin besar. Tapi ini salah satu faktor utama untuk membuat defisit BPJS. Ini salah satu faktor yang mendukung terjadinya defisit. Iya, tapi ini tidak menjadi yang utama. Yang namanya defisit itu memang disebabkan oleh banyak hal. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Dr. Terawan, menurut saya ini bagus juga. Bagaimana dia meninjau kembali kehadiran puskesmas. Dengan harus mendorong ke arah preventif promotif. Nah, demikian juga bagaimana meningkatkan kualitas puskesmas. Karena apa? Salah satu faktor yang menyebabkan defisit adalah tingkat rujukan dari FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang masih tinggi. Masih sekitar 16%. Nah, upaya Dr. Terawan ini bagaimana untuk mendorong kualitas puskesmas ini supaya lebih berkualitas sehingga dia bisa mengatasi 144 diagnosa penyakit sehingga tidak perlu lagi rujuk-merujuk. Nah, memang kalau yang harus dirujuklah. Tapi kalau bisa selesai di puskesmas atau di klinik, selesai, tapi, supaya tidak memunculkan inasi Pak Timbul, langkah jangka pendek sekarang yang bisa dilakukan Dr. Terawan supaya paling tidak untuk membuat dokter-dokter ini lebih mendorong pasien ke arah lahiran normal. Contoh kasus yang tadi yang paling utama, itu bagaimana? Ya, kalau kami mendorong supaya kalangan ID rumah sakit juga membuka ruang audit medis kepada proses ini ya. Tidak hanya pada audit administratif. Bisa itu dilakukan? Ya, kalau menurut saya sih bisa. Bukannya kita mengatakan bahwa harus diintervensi kewenangan medis dokter, tapi dibukalah supaya persoalan ini bisa lebih clear, lebih objektif bahwa memang kalau ada yang harus dioperasi sesar, oke silahkan. Tapi kalau yang tidak seperti si ibu tadi itu kasus, jangan lakukan gitu. Karena biar bagaimanapun juga kalau ini menjadi dilakukan terus ya jadi ya ibu-ibu kita jadi objek bisnis medis gitu loh. Yang menurut saya tidak boleh. Bagaimana kalau sekarang semua dokter atau paling tidak sebagian besar yang kemudian mendorong pasien ke arah lahiran sesar itu memang mengatakan bahwa memang ini diperlukan tindakan pasien memang ada sesuatu hal yang luar biasa sehingga kita harus sesar. Bagaimana kalau dokter berpendapat seperti itu? Ya justru itu. Kan ada yang namanya audit medis itu tadinya. Bisa mendeteksi itu? Saya pikir bisa. Artinya kan di sini ada tim kendali mutu kendali biaya. Ya dari BPJS Kesehatan, Kementerian itu ada namanya tim kendali mutu kendali biaya. Ini juga kan sebenarnya bisa untuk melakukan sebuah proses ya second opinion, bener gak sih ini bahwa harus dilarikan kepada operasi sesar. Nah ini kan juga menjadi hal yang baik menurut saya supaya ada kejelasan. Karena begini, menurut KPAI ada suatu riset yang mengatakan kalau bayi ibu dioperasi sesar, bayi ini punya persoalan, punya peluang masalah di kemudian hari. Jadi dari sisi medis ada kajiannya. Nah ini menurut KPAI itu harusnya juga diperiksa sedemikian rupa bahwa memang
jangan sampai sedikit-sedikit operasi sesar, sedikit-sedikit operasi. Nah ini kan juga bagaimana tentang si bayi ya. Baik. Nah kembali persoalannya harus lebih objektif lah dari sisi, kalau kita sekarang kan melihat dari sisi pembiayaannya. Jangan sampai yang nggak operasi harus dioperasi kan begitu. Pak Timbul, bagaimana kalau pasiennya sendiri yang meminta untuk disesar? Nah itu juga kan nggak betul. Misalnya ini juga memang ada dugaan kita begini, si ibu dengan si dokter ya akhirnya sepakat, yang penting dijamin BPJS. Misalnya menentukan tanggal 17 Agustus, ya kan, supaya ada hari-hari tertentu gitu. Nah ini kan nggak benar, bahwa memang ada keinginan itu silakan, tapi itu nggak boleh, karena ini akan berakibat pada peningkatan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Nah yang menyebabkan bukan utama tapi mendukung terjadinya defisit. Nah karena kan 85% pembiayaan JKN ini larinya ke rumah sakit, ke inasi bijis. Jadi ini yang harus juga dalam konteks kendali biaya, ya, bukan dikurangi manfaatnya, tapi memang dikendalikan. Jadi kalau kami tidak setuju, misalnya ada pasal 52 ayat 1R ya, ada beberapa tindakan yang tidak boleh lagi dijamin oleh BPJS, itu kita nggak menolak itu ya. Tapi mengenai tindakan-tindakan ini dikendalikan, iya, supaya kita juga harus melihat objektivitas bahwa jangan sampai ini yang sesuatu tidak perlu dilakukan, yang mengakibatkan biaya tinggi. Nah, caranya audit medis tadi tuh? Ya, kalau menurut saya sih harus dibuka lah ruang itu untuk kita sama-sama melihat bahwa kalau memang betul ada persoalan, lakukan. Tapi kalau tidak, normal, jangan juga. Baik. Seperti itu. Kita akan lihat nanti tindak lanjutnya akan seperti apa, apakah memang audit medis memang akan dilakukan begitu untuk mengawasi secara bersama-sama. Terima kasih Pak Timbul telah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Selamat pagi.